pada tanggal 4 Desember 1989 di Melbourne, Australia. Tepatnya di salah satu rumah sakit yang ada di kota Melbourne. Seorang bayi lahir tanpa lengan dan kaki dan sang ibu dibuat syok karena bayi itu. Ia menolak untuk melihat anaknya sehingga perawat merengkuh bayi tersebut di depannya. Namun siapa sangka bayi tanpa lengan dan kaki itu tumbuh menjadi salah satu motivator hebat dunia yang bernama Nick Vujicic. Kalau kita melihat kehidupan dari Nick Vujicic yang hidup dengan keterbatasan, kita akan membayangkan bagaimana ketika kamu terlahir ke dunia ini tidak memiliki kedua lengan dan kedua kaki. Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kita bisa merasa baik-baik saja? Melakukan semua aktivitas yang ada, seperti rebahan sambil scroll video di medsos, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Jadi video kali ini akan membahas salah satu motivator terkenal dunia yang akan mengajarkan kamu arti dari bersyukur. Nick Vujicic merupakan motivator dunia berkebangsaan Australia. Ia mengalami sindrom tetra amelia, sebuah sindrom langka yang punya karakteristik tanpa lengan dan kaki. Dia hanya memiliki dua kaki kecil, salah satunya memiliki dua jari. Nick Vujicic memiliki latar belakang keluarga yang cukup sederhana. Ayahnya bekerja di kantor administratif sekaligus penginjil, sedangkan ibunya seorang bidan juga perawat. Pada awalnya, orang tuanya sulit menerima kondisi anaknya yang terlahir dengan keterbatasan fisik. Ibu dan ayahnya akhirnya menerima kondisi itu dan memahaminya sebagai ini adalah rencana atau takdir Tuhan untuk putra mereka. Memasuki usia sekolah, ibu Nick memasukkannya ke sekolah umum agar ia tidak berkecil hati. Saat itu, sang ibu berharap agar Nick bisa bersosialisasi dan bermain dengan anak-anak normal lainnya. Namun, harapan sang ibu memasukkannya ke sekolah umum tidak sesuai dengan keinginan. Justru keberadaan Nick di sekolah umum membuatnya kerap kali mendapatkan diskriminasi atau bullying dari teman sekolahnya karena mengingat fisiknya yang berbeda dari anak normal lainnya. Sehingga Nick kecil juga berjuang dengan depresi dan rasa kesepian yang amat dalam, sebagaimana ia sering mempertanyakan alasan mengapa ia terlahir berbeda dari semua anak lainnya. Nick kecil sering berdoa di malam hari hingga menangis sampai tertidur. Ia berharap agar tungkai dan lengannya muncul secara ajaib saat ia bangun. Tentu saja itu tidak akan pernah terjadi. Di usia 10 tahun, Nick pernah mencoba bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya di bak mandi karena tidak tahan dengan bullying yang terus dialaminya di sekolah maupun di lingkungannya. Tak terhitung berapa banyak Nick melakukan percobaan bunuh dirinya. Meski begitu, tak ada satupun percobaan bunuh dirinya yang berhasil karena selalu ada orang yang tepat waktu menyelamatkannya. Momen itu dia abadikan dalam video musiknya yang berjudul Something More yang menyatakan bahwa Tuhan memiliki rencana untuk hidupnya dan dia tidak bisa membawa dirinya untuk tenggelam karena hal itu. Di suatu titik, Nick tersadar kalau ia memang belum ditakdirkan untuk meninggal, mungkin karena ia bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat kelak. Hingga ia menyatakan sebuah pernyataan di dalam bukunya, "Saya punya dua pilihan, untuk mengutuk atau bersyukur karena tidak punya tangan dan kaki, tetapi pada akhirnya saya memutuskan untuk memilih bersyukur." Di luar keterbatasannya, Nick bersyukur karena mempunyai orang tua yang sangat suportif. Nick belajar cuek dari semua perundungan yang ia pernah alami dan mulai fokus untuk belajar. Meski fisiknya tidak sempurna, Nick mempunyai kecerdasan yang tinggi dari sisi akademis. Nick secara bertahap mengetahui cara menjalani hidup yang penuh dengan rintangan tanpa lengan dan kaki. Ia mulai berdamai dengan dirinya.
Dia tahu cara menggunakan komputer dan dapat mengetik hingga 45 kata per menit menggunakan metode tumit dan jari. Nick berupaya untuk melakukan aktivitas seperti layaknya orang normal. Ia bisa bermain golf, berselancar, bermain musik, berenang, hingga bermain sepak bola, dan banyak aktivitas lainnya yang bisa ia lakukan seperti manusia normal lainnya. Di usia 17 tahun, sang ibu sempat menunjukkan sebuah artikel tentang seorang pria dengan kondisi fisik yang lebih parah dari Nick. Pria tersebut tidak menyerah dalam hidup dan menginspirasi orang-orang untuk terus berjuang. Dari artikel inilah yang menginspirasi Nick untuk bangkit dari keterpurukannya. Ia mulai membentuk komunitas doa untuk memotivasi orang-orang di sekitarnya agar tidak menyerah dalam hidup. Dan disinilah titik awal Nick mulai berbicara di depan orang dan kelompok gereja. Nick juga berjanji pada dirinya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya, meskipun memiliki keterbatasan fisik yang menurutnya cukup menantang. Nick berhasil lulus SMA dengan nilai yang baik. Nick selanjutnya kuliah di Griffith University dengan mengambil 2 jurusan sekaligus, yaitu akuntansi dan perencanaan keuangan. Nick kemudian lulus kuliah di usia 21 tahun. Selain pintar dari sisi akademis, Nick juga mempunyai kemampuan public speaking yang sangat baik. Skill public speaking yang baik ini pertama kali disadari oleh seorang office boy di sekolahnya saat ia berusia 17 tahun. OB tersebut berkata pada Nick bahwa kelak ia akan menjadi tokoh pembicara yang hebat. Siapa sangka kata-kata dari sang OB tersebut menjadi kenyataan. Nick menjadi pembicara yang hebat dengan misi memberi semangat dan motivasi pada orang lain. Nick memulai karir motivatornya di tahun 2015 saat ia berusia 23 tahun dengan mendirikan sebuah organisasi bernama Life Without Limbs. Life Without Limbs adalah salah satu organisasi non-profit internasional yang memberi pelayanan pada orang-orang dengan kondisi fisik yang kurang. Organisasi ini mempunyai misi untuk berbagi harapan dan cinta kepada orang-orang di seluruh dunia. Melalui organisasi ini, Nick mulai sering berbicara di depan umum dan berbagi tentang kisah hidupnya. Banyak orang yang terkesan dan termotivasi. Tercatat sudah 69 negara Nick kunjungi dalam usahanya mencapai tujuan bersama Life Without Limbs. Di tahun 2007, Nick mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang motivational speaking yang bernama Attitude is Attitude. Dari perusahaan ini, Nick memulai karirnya sebagai motivator profesional. Ia memberikan motivasi dan inspirasi ke banyak negara. Pada tahun 2011, Aya yang digawangi oleh Nick juga sempat merilis lagu solo dan video musik yang berjudul Something More. Nick juga sudah menerbitkan kurang lebih 8 buku. Buku pertamanya berjudul Life Without Limits dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Buku yang berjudul Life Without Limits ini bercerita tentang kisah Nick Vujicic bangkit dari kondisi ketidaksempurnaan fisik menjadi pribadi yang percaya diri dan pemberani. Buku ini kemudian menjadi bestseller dan menembus angka penjualan lebih dari 1 juta kopi di seluruh dunia. Dalam salah satu bukunya terdapat kalimat yang sangat inspiratif berikut ini. Aku tak dapat menepuk pundakmu dengan tanganku untuk meyakinkanmu, tetapi aku bisa bicara dari hatiku. Sesulit apapun kehidupanmu terasa, selalu ada harapan. Seburuk apapun rintangan yang muncul, pasti ada hari-hari yang lebih baik di depan. Seberat apapun cobaan yang datang, kau pasti dapat melaluinya. Menunggu adanya perubahan tidak akan mengubah apapun. Membulatkan tekad untuk bertindak sekarang akan mengubah segalanya. Adapun buku-buku lain dari Nick yang juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan juga bestseller antara lain Stand Strong, Unstoppable, Limitless, Be the Hand and Feet. Vujicic juga pernah mengisi acara televisi ABC pada tahun 2008.
Vujicic juga pernah membintangi film pendek yang berjudul The Butterfly Circus pada Festival Film Independen Method Fest 2010. Dia dianugerahi aktor terbaik dalam film pendek untuk penampilan utamanya. Hey, George! Can you help me? Hey, where you going? What's the matter with you? Just gonna leave me here? I think you'll manage. What? I guess I'll just magically get up, huh? Hey, George, coffee, how's the water? Time for a sleep. Vujicic menikah dengan Kenny Miyahara pada tanggal 12 Februari 2012. Mereka memiliki 2 putra dan 2 putri. Keluarga ini tinggal di California Selatan dan hidup bahagia. Lantas, bagaimana kabar Nick sekarang? Sampai saat ini, Nick masih terus berkeliling dunia dan memberi motivasi kepada sekolah, organisasi nirlaba, universitas, dan berbagai forum internasional. Nick juga pernah berkunjung di Indonesia pada tahun 2013 silam untuk mengisi acara di sebuah stasiun televisi. Selain terus menjadi motivator dan penulis buku, Nick juga menikmati perannya sebagai seorang family man bersama istri dan keempat anaknya. Mereka banyak meluangkan waktu bersama, menikmati quality time sebanyak mungkin. Demikian kisah tentang Nick Vujicic. Meski dari lahir ia sudah berbeda dari orang lain dan sempat frustasi, Nick menyadari bahwa putus asa dan menyerah tidak akan bisa merubah situasi. Dari kisahnya, kita juga bisa belajar untuk mensyukuri apa yang kita miliki dan tidak mengeluh atas apa yang kita tidak miliki. Kita harus menghargai diri kita sendiri dan tidak membiarkan orang lain menentukan nilai kita. Kita harus berani menghadapi tantangan dan mengubah kekurangan menjadi kekuatan.